saya Misra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hak asasi manusia. Nah, apa sih pengertian dari hak asasi manusia itu? Pengertian dari hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya bersifat universal. Nah, adapun pengertian HAM menurut KBBI, yaitu HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Mengapa hak asasi manusia penting? Nah, HAM ini bertujuan untuk mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan kepercayaan. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia, yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak masih dalam kandungan. Yang keempat, HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Nah, adapun undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup, yang kedua, pasal 28D mengatur tentang hak berkeluarga, yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, yang keempat, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, yang keenam, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, yang ketujuh, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Ada pula yang disebut dengan pelanggaran HAM. Nah, apa sih itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak, disengaja atau berkelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Nah, adapun contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yang pertama, kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, kasus penembakan misterius Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. Baik, jadi kesimpulannya adalah hak asasi manusia atau HAM sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun beberapa contoh yang mungkin dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu hidup kita akan menjadi lebih tenang, terhindar dari perilaku penindasan dan ketidakadilan. Selain itu, hidup kita juga menjadi lebih tertib. Nah, bisa kita bayangkan jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada HAM, mungkin kita akan mendapat perilaku yang tidak menyenangkan, tidak adil. Nah, baiklah, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum video ini berakhir, mari kita lihat contoh-contoh pelanggaran HAM yang mungkin dapat kita temui di lingkungan sekitar kita.
Duit. Sini duit. Duit apaan, Bang? Duit lu. Duit saya kenapa, Bang? Ya duit lu sini. Emang lu gak tahu? Gue lagi malakin lu. Lah, kalau mau malakin, izin sama RT RW dulu, Bang. Terus bikin surat pengantar dari desa. Buset, lu kira gue mau bikin KTP kali? Lu gak tahu emang? Lah, kagak, Bang. Kan Abang juga belum ngasih tahu. Buset, Wer. Ngajakin main Smackdown ini bocah. Kasih paham, Ing. Lu tahu nggak polisi yang jaga di lampu merah no? Semua pada kenal gua. Abang polisi. Gua ngemis di lampu merah. Udah mana itu duit lu sini? Kagak